Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dan tentunya masih di channel Yo Iki Purworejo. Dan selamat malam, selamat berbuka puasa. Mari kita berbuka. Nah, dan jangan lupa buat kalian berbukalah yang Manis. Dan jangan lupa buat kalian berbukalah dengan yang Manis. Dan kalau tidak ada yang manis, berbukalah dengan yang ada. Jangan. Kenapa? Berbukalah dengan yang mau. Kok bisa? Karena yang ada belum tentu mau. Oke, masuk ya. Bisa. Sebenarnya saya bisa saja membalas ya, tapi ya nggak terlalu penting pembahasan ini ya. Tidak masuk dalam pembahasan utama. Langsung saja pada pertemuan kali ini, yang mana kita akan memasuki tanggal 17 Ramadan ya, yang otentik dengan nuzul Quran. Nah, maka dari itu kita akan membahas tentang nuzul Quran, mengupas tentang nuzul Quran, apa itu nuzul Quran, dan juga yang lain-lain yang tentunya berkaitan dengan Al-Quran ya. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasan yang mana nanti akan dijawab oleh teman saya ya, yang ada di samping saya ini. Yang pertama itu mengenai arti dari lafadz nuzul Quran sendiri ya. Arti. Jadi nuzulul Quran itu adalah artinya turunnya Al-Quran, turunnya kalamullah. Turun, jadi turun, menurunkan, diturunkan, semuanya bisa. Turun intinya, turunnya Al-Quran. Kemudian dari pengambilan kata nuzul. Nah, kenapa kok di sini pakai kata nuzul? Ya. Ini sebenarnya dalam Al-Quran itu lafadz yang artinya turun itu ada 3 yang sudah termaktub. Yang pertama adalah lafadz anzala. Anzala nanti yang masdarnya inzal. Itu diambil dari surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, terus lafadz yang kedua adalah lafadz tangzil atau yang diambil dari nazzala. Jadi dalam Al-Qur'annya itu wa nazzalnahu tanzila. Terus yang terakhir adalah lafadz nuzul atau yang disebut kita dengan tadi nuzulul Quran, itu diambil dari lafadz nazala. Nazala dalam Al-Qur'annya wabil haqqi nazal. Oke, jadi pengambilan kata nuzulul Quran itu sendiri, kata nazal ya, kita membahas kata nuzul terlebih dahulu. Jadi ada di Quran itu ada 3 ya. Ada kalanya inzal, tangzil, dan juga nuzul. Kalau inzal itu dari madhi anzala. Terus kalau yang tangzil itu dari madhi nazzala, tasdid ya. Ada tasdidnya nazzala. Kemudian yang nuzul itu dari mujarad nazzala. Ini semuanya artinya adalah turun. Jadi kita menyebutnya momen nuzulul Quran atau momen inzalul Quran atau momen tangzilul Quran, semuanya bisa. Sebenarnya bisa ya. Semuanya bisa ini kita kenapa? pakai. Nah, di sini bertanya kenapa kok kita pakai kata nuzul? Nah, sebenarnya nggak perlu dibahas, tapi kan ini ya karena semuanya sama ya. Ini semuanya artinya turunnya Al-Quran. Tapi kita perlu tahu kalau anzala atau masdarnya inzal itu adalah turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, itu dari Lauh Mahfud ke Sama'ud Dunya atau Baitul Izzah. Itu lafadz anzala atau menurunkan. Kemudian ada kata tangzil. Nah, kalau tangzil itu adalah cicilan atau berangsur-angsur. Berarti dari Sama'ud Dunya ke Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad selama 23 tahun menjadi Rasul, itu Al-Quran berangsur-angsur turun kepada beliau. Berarti enggak 1 hari, tapi berangsur-angsur selama 23 tahun. Sesuai kejadian atau sababun nuzul kalau bahasanya. Terus kok pakai kata nuzul? Nah, ini ulama Nusantara memakainya nuzulul Quran karena kata inzal sendiri itu sebenarnya kurang pantas dalam masalah inzalul Quran. Kok bahasanya inzalul Quran? Karena inzal itu dalam kitab-kitab itu sudah kurang pantas itu. Kalau dibuat
dibuat nuzul Quran itu kurang pantas. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ulama Nusantara itu menyepakati pakai kata nuzul ya karena ya yang pertama kata inzal itu juga tidak terlalu pantas ya untuk digunakan pada kalimat inzal Quran. Sebenarnya bisa, boleh-boleh saja. Bahkan ada yang mengatakan sebenarnya itu yang paling pantas adalah inzalul Quran seperti itu. Tapi karena kurang cocok, ya. kurang pantas karena inzal ya bahasanya anak-anak itu kan seperti itu. Bahasa di kitab-kitab ya. Ya, bahasa itu kan. Bahasanya sudah beda, bukan di Al-Quran lagi mungkin. Kemudian yang selanjutnya, seperti apa teori atau sejarah nuzul Quran itu sendiri? Ya, teori atau sejarah untuk nuzul Al-Quran berarti Al-Quran itu sejarahnya itu turun mulai dari Allah turun ke Lauh Mahfud. Lauh Mahfud turun ke Sama'ud Dunya atau kita sebut dengan Baitul Izzah. Kemudian setelah itu turun ke Nabi Muhammad. Nah, ini sejarah atau runtutan dari turunnya Al-Qur'an. Nah, kita perlu tahu kapan sih turunnya Al-Qur'an? Nah, apakah tanggal 17 Ramadan atau pada malam Lailatul Qadar? Nah, itu kan masih ini yang perlu yang dibincangkan nanti seperti ini. Nah, ini perlu diketahui bahwa angzala atau bahwa turunnya Al-Quran angzala itu dalam surat Al-Qadr inna angzalnahu fi lailatul qadar itu kan malam Lailatul Qadar ya turunnya Al-Quran. Itu tepatnya berarti dari Lauh Mahfud ke Sama'ud Dunya atau Baitul Izzah itu pada malam Lailatul Qadar. Dan bagaimana dengan tanggal 17? Nah, kalau tanggal 17, nah ini ada ulama. Nah, nanti kan dari ini gini. Urutannya gini. Al-Qur'an itu diturunkan pada malam pada bulan Ramadan. Nah, Al-Qur'annya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian ditahsis sama Allah, Al-Qur'an itu turunnya pada malam Lailatul Qadar. Semua ulama sepakat. Al-Qur'an turun pada malam Lailatul Qadar. Lah, ini pada malam Lailatul Qadar ini malam Lailatul Qadar ini dari Lauh Mahfud ke Sama'ud Dunya. Ini pada malam Lailatul Qadar. Kemudian para ulama juga sepakat bahwa dari Sama'ud Dunya ke Nabi Muhammad, semuanya sepakat bahwa surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Semua ulama sepakat itu. Tapi kapan turunnya itu yang menjadi perbedaan di situnya. Kapan turunnya? Apakah tanggal 17? Ada yang mengatakan tetap tanggal 17, ada yang mengatakan di malam Lailatul Qadar, ada yang mengatakan bahkan ada di Rajab, ada yang di Rabiul Awal seperti itu. Jadi itu tadi ya teori atau sejarah turunnya Al-Qur'an. Jadi ada kalanya dari Allah nanti ke Lauhul Mahfud terlebih dahulu, ada dari Lauhul Mahfud kemudian ke Sama'ud Dunya, yang mana sering disebut Baitul Izzah, kemudian kepada Nabi Muhammad. Dan di sini turun kepada Nabi Muhammad ini tidak ada perbedaan dari ulama tentang surat yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq. Tapi di sini para ulama itu berbeda pendapat tentang kapan turunnya Al-Qur'an. Turunnya surat Al-Alaq gitu ya. Yang ayat 1 sampai 5 itu kapan? Untuk pertama kali turun suratnya itu tidak ada perbedaan, tapi yang dipermasalahkan ini kapan turunnya itu. Pada tanggal berapa sih turunnya surat Al-Alaq itu. Jadi ada ulama itu mengatakan berbeda-beda. Ada kalanya 17, ada kalanya tetap ada malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian di sini bagaimana dengan peringatan nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan itu? Ya enggak apa-apa. Karena ketika nanti ada majelis taklim yang memperingati nuzul Quran, hari nuzul Quran, atau ada pengajian nuzul Quran, ini enggak apa-apa karena ada ulama yang mengatakan bahwa turunnya Al-Qur'an itu memang tanggal 17 Ramadan. Atau tepatnya itu di Yaumal Furqan, kalau bahasa Arabnya itu Yaumal Furqan, Yaumal Talqa Jam'an, atau tepatnya di perang Badar itu. Tanggal 17 itu kan perang Badar. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita memperingati di 17 pun tidak ada masalah karena ada ulama yang mengatakan pada tanggal 17 itu turunnya Al-Qur'an. Jadi yang penting kita masih ikut pada ulama ya. Kemudian dari teman-teman sendiri itu ada beberapa permasalahan, salah satunya
yang saya ambil dari teman-teman itu tentang mushaf ya. Mumpung kita ini membahas tentang Al-Qur'an ya. Jadi pada era modern kali ini, zaman milenial tentunya ya, banyak aplikasi. Salah satunya itu aplikasi tentang Al-Qur'an, aplikasi Al-Qur'an. Nah, di sini itu aplikasi Al-Qur'an itu bisa disebut mushaf atau tidak? Kita perlu mengetahui dulu apa pengertian mushaf itu sendiri. Ya, mushaf itu kalau artinya adalah suatu berbentuk tulisan atau kitabah yang nanti ada tujuan dirosahnya dan di situ ada sampul dari dua sisi. Kalam Allah yang diturunkan Nabi Muhammad yang nanti juga akan beribadah bagi yang membacanya. Itu mushaf sendiri. Nah, kalau masalah tadi, masalah aplikasi mushaf itu ya, aplikasi Quran, itu apakah nanti kita ini dikatakan mushaf? Ya bukan. Karena ini bukan kitabah, karena ini bukan berbentuk. Tulisannya itu tidak berbentuk. Hanya pancaran sinar. Jadi kalau nanti kita itu membawa Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an ya, membawa aplikasi HP-nya membawa HP dan ada aplikasinya Al-Qur'an dan kita itu belum berwudu. Ya enggak apa-apa kalau belum berwudu karena ini bukan Al-Qur'an. Jadi bukan sama kita ya. Ini bukan Al-Qur'an atau ini karena pancaran cahaya atau suara. Berbentuk kaset. Nah, ini kaset kamu pegang, kamu enggak wudu. Itu enggak apa-apa karena ini bukan mushaf. Nah, seumpama kita juga bawa ke kamar mandi seumpama HP-nya kita bawa ke kamar mandi. Apakah boleh? Kalau Al-Qur'an kan enggak boleh. Iya. Kalau apakah HP ini boleh? Juga nggak boleh. Boleh. Ya. Boleh karena ini bukan mushaf. Gitu. Seumpama seperti gini. Kamu hafal Al-Fatihah kan? Iya. Nah, di otak kamu. Ya. Ya. Kamu kemudian ke kamar mandi, apakah kamu harus mencopot kepala kamu? Kan enggak. Nah, seperti itu. Analoginya seperti itu ya. Analoginya seperti itu. Nah. Jadi tadi kalau di HP kita ada aplikasi Al-Qur'annya, jadi kita membawa itu tanpa berwudu itu juga enggak apa-apa. Kita bawa ke kamar mandi juga tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi gini, seumpama nanti kok kita di kamar mandi membuka aplikasi Al-Qur'annya itu enggak boleh. Karena di situ ada unsur Asmaul Adzam. Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi kalau membawa saja itu enggak apa-apa. Kalau kita membawa kamar mandi, tapi jangan sampai kita membukanya di kamar mandi. Kurang baik lah. Tapi tetap ada ulama, salah satunya adalah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Satiri itu mengatakan bahwa aplikasi handphone, kaset, suara itu tetap dikatakan Al-Qur'an karena tujuan berhati-hati. Jadi hendaknya ya tetap kita harus suci. Masa kan enggak? Ya. Harus berhati-hati lah. Jadi mengapa kok dilarang itu karena ada unsur berhati-hati ya. Tetap dimuliakan lah gitu. Jadi intinya pertemuan pada malam hari ini kita itu membahas tentang nuzul Quran dan Al-Qur'an tadi. Hal-hal yang menyangkut Al-Qur'an lah. Nah, jadi intinya pada pertemuan malam hari ini dalam pembahasan kita kali ini, nah untuk nuzul sendiri, kata nuzul sendiri itu nggak apa-apa pakai inzal atau tanzil atau nuzul, nggak apa-apa, nggak perlu dipermasalahkan lah. Dan juga peringatan kapan nuzul Quran itu juga nggak perlu terlalu dipermasalahkan. Intinya kita masih mengikuti ulama itu nggak apa-apa. Dan kemudian untuk mengenai Al-Quran sendiri tadi yang berupa software atau berupa aplikasi Al-Quran itu juga nggak apa-apa kalau kita tidak berwudu. Tapi untuk berhati-hati hendaknya kita berwudu, tetap memuliakan ya. Mungkin seperti itu pembahasan kita kali ini, cukup di sini. Dan kalau dari kami ada salah kata ataupun salah perilaku, kami mohon maaf dan kami ingatkan sekali lagi kami di sini masih belajar ya. Belajar bersama-sama, saling diskusi dan lain-lain. Dan silahkan nanti kalau ingin bertanya-tanya atau ingin komen dan saran, silahkan langsung ke kolom komentar. Nah, mungkin sekian pertemuan malam hari ini dan semangat puasanya ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.